Salam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketemu lagi dengan saya di channel Orang Awam. Saudaraku, kalau berapa minggu saya tidak bikin video, memang lagi saya dalam keadaan terkena penyakit, sakit tipes, saudara. Selama hampir 2 minggu saya tidak bisa maksimal, rasa kurang enak badan. Sakit tipes itu kepala sakit, terus demam naik turun, keluar keringat dingin, macam-macam. Itu yang saya rasakan. Saya sampai tes, takutnya kena virus yang seperti yang sekarang ini. Saya tes juga dan puji Tuhan hasilnya negatif. Jadi terus saya tes tes darah, apakah demam berdarah atau tipes, dan hasilnya ternyata tipes. Yang sampai sekarang pun sebetulnya saya masih kurang fit, kurang sehat. Jadi, puji Tuhan sudah membaik, sudah lebih baik, sudah lebih sehat saya dibanding beberapa hari yang lalu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya bertanya-tanya waktu masih awal pengertian itu, kenapa kok kami ini disebut orang yang beragama Kristen. Bahkan ada yang nggak tahu ya, para ustadz yang sebetulnya nggak perlu ngurusin agama Kristen, jadi ikut-ikut ngurusin agama Kristen. Harusnya kan ustadz agama lain ya urusi agama mereka saja, tidak usah mengurusi agama Kristen. Nah, saya yakin kalau mau diteliti lebih dalam lagi, ya pasti ada pertentangan. Jadi nggak usah ustadz-ustadz itu nggak usah ngurusin agama Kristen. Bahkan ada seorang ustadz yang berkata bahwa agama Kristen itu adalah agama bentukannya Paulus. Bahkan ada yang berkata bahwa agama Kristen itu agama yang lahir di tahun 325. Ada yang bilang seperti itu. Tapi kalau kita lihat, karena saya itu orang Kristen, ya saya percaya sama Alkitab. Dan di dalam Alkitab itu setidak-tidaknya dapat kita melihat kapan mulai orang Kristen itu disebut, atau orang-orang yang mengikut Yesus itu disebut orang Kristen. Itu di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Itu dikatakan di situ bahwa mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi kalau dilihat dari catatan Kisah Para Rasul, itu berarti kan di awal tahun, kalau nggak 1 atau 4 Masehi lah, antara 1 sampai 4 Masehi atau 1 sampai 10 Masehi lah itu. Berarti awal-awal tahun Masehi mereka sudah disebut Kristen.
pertama kali. Mungkin agama Kristen itu kan agama, mereka nyebut mereka Kristen itu mungkin ya kayak ledekan. Kalau saya dulu kan sering juga diledek, sebagai orang Kristen sering diledek. Bahkan kalau saya amati agama Kristen itu agama yang sering dinista, agama yang sering dilecehkan, agama yang sering dibully. Itu saya alami sendiri. Saya alami sendiri, saya rasakan sendiri. Makanya awal-awal orang Kristen disebut Kristen, saya juga mempunyai pemikiran itu sebetulnya agak sebutan untuk meledek, untuk ngecek, Kristen. Bahkan kalau di sini ada yang bilang Kristen, gitu. Agama sebutan untuk mengecek. Tapi kalau kita lihat di dalam di Google di Wikipedia bahasa Indonesia, itu kalau kita klik, kalau kita lihat tuh kekristenan atau Kristianitas atau agama Kristen adalah agama Abrahamik, monoteistik, berasaskan riwayat hidup dan ajaran Yesus Kristus, yang merupakan inti sari agama ini. Agama Kristen adalah agama terbesar di dunia dengan lebih dari 2,4 miliar pemeluk atau 33% dari populasi global yang disebut umat Kristen atau umat Kristiani. Jadi inti dari ajaran Kristen adalah sumbernya itu adalah ajaran Yesus Kristus. Itu. Jadi orang Kristen itu tidak punya hukum, hukumnya ya adalah hukumnya Yesus, hukumnya Tuhan Yesus. Itu. Disebut Kristen mereka. Orang-orang yang mengikut Yesus itu disebut Kristen karena Yesus sendiri disebut Mesias atau Kristus. Jadi pengikut-pengikut Kristus itu yang saya pahami itu seperti itu. Jadi orang-orang Kristen adalah orang-orang yang mengikuti Kristus. Makanya di Kisah Para Rasul tadi, di Antioquia mereka disebut Kristen untuk pertama. Orang-orang yang mengikut Kristus. Nah, kalau umpamanya agama Kristen itu agama bentukannya Paulus, itu kita bisa lihat di dalam Roma 16 ayat 17. Roma 16 ayat 7, mohon maaf. Roma 16 ayat 7 dikatakan di situ, salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku, sebangsa yang pernah dipenjara bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Jadi Paulus menegaskan bahwa dia bukan pendiri agama Kristen. Karena agama Kristen itu adalah agama sebutan bagi orang yang tidak percaya Yesus untuk menyebut orang-orang yang percaya Yesus atau yang percaya sama Kristus, mereka menyebut bahwa itu adalah orang Kristen. Dan Paulus pada saat itu memang bukan pengikut Yesus. Makanya dia berkata bahwa yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Dia menyatakan bahwa rasul-rasul itu menjadi Kristen sebelum Paulus percaya sama Kristus. Jadi kalau ada ulama-ulama yang
berkata bahwa agama Kristen itu adalah agama bikinannya Paulus. Itu salah. Di awal tadi saya juga udah bilang mereka melecehkan agama Kristen. Mereka menista agama Kristen. Kalau agama lain dibahas oleh agama Kristen, maksudnya penistaan. Tapi kalau mereka ngomongin agama Kristen, mereka mengajar untuk jemaatnya. Katanya begitu. Jadi bukan penistaan kategorinya. Makanya undang-undang penistaan agama ini untuk orang yang mayoritas saja. Untuk yang minoritas, agama-agama minoritas itu mau dihina, mau dinista, nggak ada efeknya. Nggak, orang yang menista itu nggak diapa-apain. Gitu. Padahal kan harusnya nggak seperti itu. Jadi agama Kristen itu bukan agama bentukannya Paulus. Apalagi agama Kristen yang pernah saya dengar ada yang berkata, oh itu dibentuk tahun 325. Lebih ngarang lagi. Karena di dalam Alkitab tercatat awal-awal mereka disebut Kristen. Berarti kurang lebih awal Masehi mereka sudah disebut Kristen. Pengikut-pengikut Kristus itu tadi. Dan kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 26, Raja Agripa ya kan? Kalau kita baca Kisah Para Rasul 26 kita baca mulai dari ayat 24. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Jadi Paulus itu terkenal orang yang berilmu, terkenal orang yang cerdas di agamanya yang dahulu. Makanya sampai dihardik, sampai Festus ini berkata dengan keras kepada Paulus. Gitu. "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Gitu. Weng. Kalau orang Jawa bilang, kebanyakan ilmu jadi weng. Tapi Paulus berkata, "Aku tidak gila, Kristus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiranku yang sehat." Sehat Paulus. Menjadi orang Kristen dengan sadar dan sehat. Orang yang cerdas adalah orang-orang yang pasti mengikut Tuhan. Raja juga tahu tentang segala pikiran ini. Sebab itu, aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada suatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkataan ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Jadi, Paulus menegaskan bahwa Agripa mendengar tentang kasus-kasus ini, karena kasus ini bukan kasus yang tersembunyi. Gitu. Bukan. Ayat yang ke-27, "Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Ini yang dikatakan Paulus. Yang ayat yang ke-26, Paulus berbicara kepada Agripa bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Itu ayat yang ke-23 dari Kisah Para Rasul. Jadi Paulus berkata tentang ini, tentang Mesias, tentang Kristus kepada Agripa. Makanya ayat yang ke-28 Agripa berkata,
hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Jadi Raja Agripa hampir menjadi orang Kristen karena Paulus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kekristenan ada di awal Masehi, dan kekristenan adalah sebutan untuk orang-orang yang mengikut Yesus Kristus dengan ejekan itu orang Kristen. Tapi kami bangga menjadi pengikut Yesus, pengikut Kristus, karena pengikut Kristus adalah orang-orang yang melihat dengan iman, bukan hanya cerita dongeng semata-mata. Kebangkitan Yesus dilihat oleh murid-muridnya. Kenaikannya dilihat oleh murid-muridnya. Dan kami pun percaya tentang itu. Kami percaya tentang itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang menjadi pemikiran saya untuk menanggapi kalau katanya agama Kristen itu agama bentukan Paulus. Ternyata enggak. Kurang lebih seperti itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarkan orang-orang yang menghina Kristen, mereka mati dalam kehinaan mereka. Tapi bagi saudara semua yang tadinya menghina tapi percaya seperti Paulus, puji Tuhan, saudara berada di jalan yang benar. Ini adalah agama yang bukan isapan jempol, yang hanya bermodalkan cerita-cerita, tetapi ini adalah agama yang berdasarkan saksi mata. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di lain waktu.